Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan kali ini, pada Ramadan tahun ini, hendaklah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan rasa syukur kita karena kita telah dipertemukan oleh Ramadan pada tahun ini, dan semoga kita diberikan kesempatan bertemu kembali kepada Ramadan yang tahun-tahun yang akan datang. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah Al-Fakir menyampaikan dari beberapa ilmu agama, sedikit ilmu yang saya pelajari, yaitu tentang birrul walidain. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Wa imma yablughanna 'indakal kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan kariman. Wahfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qul rabbi irhamhumā kama rabbayana shighara. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu menjaga, menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ayah atau ibu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sehingga mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Surah Al-Isra ayat 23-24. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasannya hendaklah kita dari seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dijelaskan di sini, perkataan ufin atau berkata saja kita tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sedemikian perbuatan kita, apakah kita sudah menjadi anak yang solehah yang berbakti kepada orang tua kita. Dan kedua, pada surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli liwalidayka. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu dan ayahnya. Ibunya telah mengandungnya dan dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ayah ibumu. Hanya kepadaku engkau kembali. Surah Al-Luqman ayat 14. Dan di sini salah satu hadis mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa rajulun, ya, diriwayatkan anhu radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, man ahaqqu an-nasu bi husni sahabati, faqala ummuka, faqala summa man, qala ummuka, wa qala thumma man, qala ummuka, qala thumma man, wa qala Rasulullah abuka. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, seorang laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Kemudian Nabi pun menjawab, yaitu ibumu. Dan orang itu bertanya kembali, kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menjawab, yaitu ibumu. Lalu kemudian orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah, kemudian siapa? Nabi SAW menjawab, ibumu. Dan kemudian seorang laki-laki tersebut berkata, kemudian siapa ya Rasulullah SAW? Ia menjawab, ayahmu. Hadis muttafaqun alaihi. Di sini dikatakan bahwasannya ibu disebutkan sebanyak
sebanyak 3 kali, dan kemudian yang terakhir adalah seorang ayah. Dari sebuah kisah dikisahkan seorang Imam Haramain, Imam Makkah, yaitu yang bernama Muhammad Sudais, atau yang sering kita sebut Syekh Sudais, yaitu Imam Haramain. Waktu masa kecilnya ia pernah mengalami sebuah kejadian, yaitu ketika ia kecil, ia sering bermain dengan tanah. Kemudian ketika ibunya kedatangan, ada seseorang yang bertamu kepada ibunya, dan ia sedang bermain tanah. Kemudian Imam Sudais itu dia mencampurkan makanan tersebut yang sudah tersaji dengan tanah tersebut. Lalu ibunya marah besar, dan kemudian berkata ibunya, "Idhab ja'alakallahu imaman haramain." Pergilah kamu, maka Allah akan menjadikanmu seorang imam Mekah. Nah, dari kisah tersebut, bahwasannya perkataan seorang ibu adalah sebuah doa. Ya, dalam kalam ulama juga, al-kalamu nisfu doa, perkataan itu setengahnya dari doa. Maka jangan terlalu kita asal dengan berbicara terhadap anak kita. Dalam keadaan marah, haruslah kita berkata yang baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Atas kesalahan itu datang dari saya sendiri, dan apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.